Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini di momen Maulid, bulan Maulid, hari ini kami akan menghadirkan salah satu tokoh anak muda yang sangat luar biasa, cendekiawan Muslim, yang kali ini kami akan membahas tentang meneladani Rasulullah dari berbagai aspek kehidupan. Berhubung di momen bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW, kita dianjurkan dan diharuskan untuk meningkatkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Baik, saya akan memperkenalkan pemateri kita pada hari ini, yaitu Al Ustadz Irfan Mangungsong yang kali ini telah hadir. Semoga pendengar sekalian dapat mengambil pelajaran yang luar biasa dan mampu mengaplikasikan dalam kehidupan nantinya. Baik, ada beberapa aspek yang akan kita bahas dengan pemateri. Yang pertama aspek akhlak, dakwah, politik, ekonomi, dan keluarga. Semoga bermanfaat. Baik, sebelumnya saya akan memberikan kesempatan untuk Al Ustadz memberikan sedikit kata pembukaan ya sebelum masuk ke materi pertama, yaitu tentang akhlak. Kepada Al Ustadz, tafadhol masykur. Syukron. Jadi pada bulan ini kita memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mengambil judul meneladani Rasulullah dari berbagai aspek kehidupan, begitu. Jadi judul ini dari mana kita ambil? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Jadi pada diri Rasulullah itu ada contoh suri tauladan yang hasanah, yang baik. Jadi kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencintai Rasulullah, yang menjadikan beliau sebagai panutan dalam segala aspek kehidupan, maka kita hendaklah menjadikan Rasulullah itu teladan, contoh dalam kehidupan kita dari berbagai aspek. Seperti yang kita bahas ini, seperti tadi akhlak, kemudian dakwah, politik, ekonomi, dan keluarga. Jadi bagaimana kita dari 5 aspek tadi itu mencontoh kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, langsung saja untuk pemateri memaparkan 5 poin yang harus kita aplikasikan nantinya dalam kehidupan, yaitu yang pertama akhlak. Kepada pemateri dipersilahkan. Jadi akhlak. Ketika Sa'du bin Hisham bin Amir bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah menjawab, khuluquhul Quran. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Quran. Jadi kalau kita ingin melihat akhlak Rasulullah, lihatlah Al-Quran. Itulah akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di dalam hadis kita sama mengetahui Rasulullah bersabda tentang pengutusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Rasulullah itu diutus? Beliau mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia. Begitulah di dalam kitab Akhlakul Mu'min yang dikarang oleh Amr Khalid. Beliau mengatakan bahwasanya karena akhlaklah Rasulullah ini diutus. Ya berdasarkan hadis tadi. Dan beliau mengatakan bahwasanya rukun Islam itu pun semua mengacu kepada akhlak. Kalau kita sholat, untuk apa kita sholat? Sholat itu untuk supaya kita berakhlak. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Bahwasanya sholat itu untuk mencegah keji dan mungkar. Demikian juga dengan puasa. Mengapa kita puasa? Untuk supaya berakhlak. Ketika ada orang, di dalam hadis disebutkan, ketika ada orang yang mengajak kita untuk ribut, yang memaki, yang mencaci, kita disuruh untuk apa? Inni shaim. Sesungguhnya aku sedang puasa. Kita menolak untuk meladeni dia supaya tidak ribut. Ini juga akhlak. Begitu juga dengan haji. Ketika kita disuruh haji, kita dilarang untuk berbuat ropas, untuk berbuat keji, untuk berbuat mungkar, untuk membunuh dan lain sebagainya. Ini juga akhlak. Begitu juga dengan zakat. Zakat ini luar biasa akhlak.
Akhlaknya apa? Untuk membahagiakan, idkhalus surur, membahagiakan saudara-saudara kita yang tidak mampu. Begitu. Jadi karena akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, dan semua syariat Islam, ibadah yang diperintahkan Allah kepada hambanya, kepada kita semua itu semua bermuara untuk menjadikan kita makhluk yang berakhlak, menjadikan kita manusia yang berakhlak sebagaimana Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak. Lalu bagaimana kita meneladani? Apa akhlak yang perlu kita teladani dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, kita harus bersikap tawadhu, rendah hati. Karena Rasulullah itu sangat rendah hati. Jangan kita sombong, karena sombong itu la yadkhulul jannah maka fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tak masuk surga orang yang ada kesombongan di dalam hatinya walau sebesar biji zarah. Kemudian kepada Allah kita tadarru, namanya rendah diri. Kita rendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita ini adalah hamba yang hina yang perlu untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawadhu, tadarru, kemudian malu, al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian daripada iman. Rasulullah itu di dalam hadis sebutkan bahwasanya Rasulullah itu lebih pemalu dari wanita perawan, wanita pingitan begitu. Rasulullah itu lebih malu. Jadi malu itu al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidak datang kecuali dengan kebaikan. Jadi kalau kita malu, mengapa orang banyak melakukan maksiat atau apa lain sebagainya? Karena mereka tidak ada rasa malu, begitu. Jadi kita kalau ingin seperti Rasulullah, kita ikutlah. Kalau ingin kita akhlak seperti akhlak Rasulullah, malu tadi. Kemudian kita sayang kepada anak-anak, hormat kepada orang tua. Kemudian kita berbuat baik, berbuat ihsan. Innallaha katabal ihsan. Sesungguhnya Allah itu telah menetapkan ihsan, yaitu berbuat baik ala kulli syai'in, atas segala sesuatu. Jadi itu. Jadi intinya kita umat Islam pada momen yang berbahagia ini, marilah kita jadikan Rasulullah sebagai teladan dalam akhlak. Jadi kita berbuat itu akhlaklah, dan itulah yang Allah uji Nabi Muhammad, dipuji Allah Nabi Muhammad. Jadi ada dia bagian pujian itu. Ada pujian Tuhan kepada hamba. Contohnya apa? Pujian Allah kepada Nabi Muhammad SAW, innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau itu ya Muhammad, pada dirimu itu ada khuluqin azim, ada akhlak yang sangat agung. Jadi Allah sendiri pun memuji akhlak Rasulullah SAW. Begitu. Oke, jadi intinya untuk kita semua bahwasannya Rasul itu diutus untuk menyempurnakan akhlak kita. Gitu. Innama buistu li utamima makarimal akhlak. Ya, semoga dengan kita meniru gerak jalan segala macam dari Rasulullah SAW, menambah kecintaan kita kepada beliau. Itu tadi satu poin yang harus kita ikuti dari Rasulullah dari segi aspek. Nah, masuk ke aspek kedua, yaitu dakwah. Meneladani Rasulullah dari model dan metode cara Rasul berdakwah itu bagaimana kira-kira? Dakwah, jadi meneladani Rasulullah dari aspek dakwah. Dalam buku Prinsip dan Kebijaksanaan Dakwah Islam, Buya Hamka mengatakan begini: Nabi Muhammad itu menyebarkan Islam dengan dakwah, bukan dengan pedang. Jadi banyak orang yang mengatakan bahwasanya Islam itu disebarkan dengan menghunuskan pedang. Bukan seperti itu. Tetapi Rasulullah itu menyebarkan Islam dengan dakwah, dengan penuh kasih sayang, cinta, begitu. Jadi di dalam kitab Ar-Rahiq Al-Maktum, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri membagi periode dakwah Rasulullah itu menjadi dua. Pertama, periode Makkah selama 13 tahun dan periode Madinah selama 10 tahun. Di Indonesia ini pun masuknya Islam itu dengan dakwah, dibawa oleh saudagar dari Arab. Masuklah ke Barus. Ada juga yang mengatakan ke Aceh, begitu.
Bagaimana kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW agar bisa meniru dakwah Rasulullah? Apa yang perlu kita lakukan? Jadi Rasulullah tadi kita ketahui akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi di dalam Al-Quran Rasulullah itu meniru dakwah yang di Al-Quran. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik." Ajaklah manusia itu, ajaklah orang-orang yang terdekatmu, ajaklah, semua diajak. Ud'u ila sabili rabbik, ke jalan Tuhanmu dengan apa? Bil hikmah. Ini dia. Inilah yang perlu kita contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakwah Rasulullah itu bil hikmah, dengan baik, dengan hikmah, dengan cinta, dengan kasih sayang. Jadi Rasulullah itu mengajak tidak dengan memaksa. Berbeda antara mengajak dan memaksa. Kalau mengajak, kita ajak dengan cinta, dengan kasih sayang. Jadi orang pun enak untuk mengikut. Kalau kita memaksa, ayo, gitu. Kita memaksa, jadi orang marah pada kita. Akhirnya mereka tidak mau lagi mendengar dakwah kita. Kemudian ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kasih pengajaran yang hasanah, yang baik. Jadi kasih contoh-contoh. Kalau kita berdakwah itu ajaklah orang itu dengan hikmah, kasih perumpamaan-perumpamaan, pengajaran-pengajaran yang baik. Kemudian jika terjadi perdebatan, wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau ada pun perdebatan misalnya tidak bisa lagi dielakkan, itu pun kita disuruh untuk ihsan, untuk berbuat baik. Jadi begitu. Jadi yang perlu kita contoh dari dakwah Rasulullah ini adalah kita menyampaikan agama Allah ini dengan hikmah, dengan pengajaran yang baik, dengan suri tauladan, dengan akhlak, begitu. Kita hanya ditugaskan. Ini yang perlu untuk kita pegangi bersama. Kita hanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak. Jadi untuk mengajak, ud'u, bukan untuk menjadikan orang itu beriman, bukan menjadikan orang itu soleh, bertakwa, berakhlak, bukan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati pamannya hendak sakaratul maut, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib ini banyak sekali jasanya dalam membantu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu Rasulullah ajak pamannya. Rasulullah bersedih. Kenapa bersedih? Karena pamannya inilah yang membantu dia berdakwah. Janganlah sampai pamannya ini mati dalam keadaan tidak Islam, mati dalam keadaan kafir, begitu. Akhirnya Rasulullah ajak pamannya. Tetapi Allah kemudian menurunkan satu ayat yang ini harus kita pegang bersama ketika kita mau berdakwah. Ada landasan kita harus insafi diri kita. Kita ini hanya manusia biasa yang tidak punya hidayah untuk memberi orang. Jadi apa ayat tadi itu? Ini kita tahu semua, kita sudah membaca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta." Sesungguhnya engkau ya Muhammad, sesungguhnya engkau ya kekasihku, ya Rasulullah, kata Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tak bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cinta. Bagaimanapun usahamu tak bisa. Kau tidak ada hak untuk memberi hidayah kepada pamanmu yang engkau cinta. Walakinnallah, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dia kehendaki. Walakinnallah yahdi may yasha. Begitu. Jadi kita dalam berdakwah ini kita ikut contoh Rasulullah. Rasulullah itu berdakwah dengan akhlak. Ketika Rasulullah itu hijrah ke Taif, Rasulullah pada masa itu Rasulullah bukan disambut dengan cinta, bukan disambut dengan sayang, bukan disambut dengan sukacita, tetapi disambut dengan batu, disambut dengan tulang, disambut dengan lemparan dan dengan kotoran. Tapi Rasulullah sabar. Kenapa? Karena dakwah itu harus dengan akhlak. Akhirnya Rasulullah mendoakan mereka yang menzalimi Rasulullah. Beliau berdoa bahwasannya akan ada nanti, semoga Allah itu menjadikan dari sulbi mereka anak-anak yang beriman kepada Allah. Seperti itulah. Akhirnya apa? Pada saat ini
Taif itu 100% berpenduduk muslim. Jadi, Masya Allah, begitulah dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang perlu untuk kita teladani, yang perlu untuk kita contoh, yaitu berdakwah dengan cinta, berdakwah dengan kelembutan, tidak suka menyalah-nyalahkan orang, apalagi dalam masalah furu', masalah ikhtilaf, perbedaan pendapat. Jadi kita ini sekarang berdakwah pun harus seperti itu, harus mengikuti contoh suri tauladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu dia. Sangat luar biasa ketika hari ini kita benar-benar melihat di lapangan terkait metode dan cara-cara orang dalam menyampaikan dakwah. Nah, seperti yang Ustadz telah sampaikan, bahwasannya Rasul itu ketika berdakwah dengan cinta. Ketika orang sudah cinta dengan apa yang kita sampaikan, dengan apa yang kita ucapkan, secara otomatis hati, pikiran, materi segalanya akan diberikannya untuk di jalan dakwah itu. Oke, sangat luar biasa. Nah, poin ketiga yaitu tentang politik. Ini yang hari ini yang sedang hangat, yang sering kita dengar di masyarakat tentang politik. Bahkan ada yang mengatakan gak usah ikut politik, jangan masuk politik dan lain sebagainya. Jadi dengan momen Maulid yang hari ini hadir kita ada gitu, bagaimana caranya ketika kita berpolitik itu mencontoh apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Ustadz bisa sedikit menjelaskan tentang poin politik ini. Semoga masyarakat yang mendengar nantinya mendapatkan edukasi terkait politik. Silahkan. Jadi masalah politik, ada orang yang mengatakan begini, innad dina syai'un wa siyasah syai'un akhar. Sesungguhnya agama itu adalah sesuatu dan politik itu adalah sesuatu yang lain. Yes. Intinya apa? Mereka ingin mengatakan bahwasanya ini agama, ini politik. Jadi agama dan politik itu adalah dua hal yang berbeda, tidak bisa menyatu. Nah, jadi ini seperti juga yang didoktrin oleh Senok Hogroni. Dia mengatakan bahwasanya umat Islam itu tidak boleh berpolitik di masjid, begitu.